Shalom. Shalom. 1, 2, 3. Yes. Sudah sejati? Yes. Yes. Ya. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali pria kehilangan yang namanya sebuah tanggung jawab, ya. Kita lihat baik di keluarga, baik di sekolah, baik dimanapun, kita melihat banyak pria tuh nggak bisa bertanggung jawab. Oke, malam hari ini saya akan membawakan sesi tentang tanggung jawab berhenti sampai di sini, ya. Artinya kenapa? Seringkali pria suka melempar yang namanya tanggung jawab, nggak berani mengakui tanggung jawab, ya. Karena banyak pria sampai hari ini saya melihat, kenapa banyak pria tidak bisa bertanggung jawab? Karena mereka belum mengerti apa itu yang namanya tanggung jawab, ya. Karena mereka belum bisa mengerti, jadi mereka nggak bisa melakukan apa yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kita harus pertama mengerti terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengerti, baru kita bisa melakukan tanggung jawab, ya. Karena kebanyakan orang nggak bisa melakukan tanggung jawab, mereka belum mengerti. Nah, kalau mereka belum mengerti, berarti mereka nggak bisa melakukan tanggung jawab, ya. Ini penting para pria, karena ini sesi ini penting banget, karena di sini kita melihat ketika kita diserahkan tanggung jawab sama seseorang, orang-orang akan melihat kita. Contohnya di pelayanan, ketika kita diserahkan tanggung jawab A, ternyata kita nggak melakukannya dengan sempurna, atau kita melakukannya setengah hati, atau kita melakukannya tidak sungguh-sungguh, ya. Nah, itu kebanyakan dilihat sama orang. Wah, ternyata Bapak itu nggak sepenuh hati. Nah, jadi ketika kita mendiam tanggung jawab, sebenarnya kita tuh lagi dilihat sama orang-orang. Siapa diri kita sebenarnya, ya. Kalau kita melakukan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, orang bisa melihat dan bisa menilai. Wah, pria itu ternyata, Bapak itu ternyata melakukannya dengan sepenuh hati, ya. Karena kebanyakan orang juga dimanapun, baik di scholar, ketika ditugaskan ataupun dimanapun, mereka ngerjain itu setengah hati, ya. Artinya tanggung jawab ini penting, ya Bapak, untuk kita juga sama-sama belajar pada malam hari ini, untuk kita mempunyai suatu sikap, untuk kita mempunyai attitude, ya, untuk mempunyai pria berintegritas. Pria integritas itu salah satunya adalah kita harus bertanggung jawab, ya. Boss Edmund mengatakan kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan tanggung jawab. Artinya untuk bisa bertanggung jawab nggak diperlukan orang itu tua, ya. Jadi kayak Paulus yang tidak perlu tua atau seperti muda. Jadi orang yang bisa tanggung jawab berapapun umurnya, dia bisa bertanggung jawab. Jadi nggak harus tua, karena kita lihat akhir-akhir ini kan banyak orang tua juga sering melewat tanggung jawab, ya. Jadi untuk bisa dewasa, untuk bisa tanggung jawab nggak dilihat dari usia, ya. Baik, saya bacakan di Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa. Saya ulangin, Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Jadi para pria tahu siapa pertama kali pria yang membuat dosa, ya. Pertama kali pria yang membawa masuk dosa ke dalam dunia itu Adam, ya. Adam, pria yang pertama kali membawa masuk ke dalam dunia kita, ya. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat di Kejadian 3, sebenarnya bukannya Adam, Hawa. Sebenarnya Hawa yang memakan buah kebaikan dan pengetahuan, ya. Tapi kenapa Adam yang salah, ya? Karena Adam adalah seorang pria, ya. Jadi kalau Hawa makan buah, terus si Adamnya diam saja, berarti ada pembiaran, ada dia tahu kesalahan tapi Adam tidak mau melihat. Oke, saya bacakannya di Kejadian 3. Kita sama-sama belajar malam hari ini tentang peranan tanggung jawab seorang pria. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini saya garis bawahi di board di terakhir. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, artinya ketika Hawa melakukan dosa, Adam diam aja. Jadi orang berbuat dosa itu bukan karena dia berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu karena ia tidak melakukan, ya. Jadi kalau kita melihat teman kita berbuat dosa, terus kita diam aja, kita berdosa, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang nggak beres, terus kita diam aja, kita berdosa. Jadi teman-teman harus tahu, para pria di sini, orang berbuat dosa itu bukan dia melakukan dosa, ya, seperti Adam. Adam itu sebenarnya tidak berdosa, tapi ketika melihat pasangannya berbuat dosa, dia diam saja, maka dia berdosa, ya. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, para pria tuh harus tahu apa tanggung jawab. Contohnya kalau kita punya anak terus dia nggak pulang-pulang, terus ada tetangga bilang, "Pak, itu anaknya nggak pulang-pulang." Oh, diemin aja, dia sudah dewasa kok, ya. Terus dia bilang, "Pak, itu anaknya cewek, pulangnya malam-malam pakai rok mini." Kok diemin aja, dia udah dewasa, biar dia bertobat. Itu juga berdosa, ya. Pria seperti itu juga pria yang berdosa. Aturannya sebagai pria, sebagai bapak, ketika anaknya pulang malam harusnya apa? Ditegur, ya. Sama ketika Hawa makan buah terlarang, harusnya Adam menegur, bukan malah menikmati. Nah, jadi begitu. Jadi kadang-kadang seorang pria ketika anaknya melakukan kesalahan, diam saja. Itu berbahaya, ya. Bapak-bapak, ketika anak kita pulang malam, kita mengasihinya, kita tegur, itu sebagai suatu bukti dari sebuah tanggung jawab. Oke, saya kesaksian, satu kali anak saya Brian terima rapot di SMA Santo Yosef. Waktu itu ada nilai yang tidak baik, ya, nilai 5. Gurunya bilang, "Pak, mohon maaf nih Pak, Brian nilainya jelek, mungkin kami sekolah ngebimbing dengan baik." Dia bilang, bukan sekolah yang tidak baik, tapi saya sebagai orang tua yang nggak bisa mengajar, yang nggak bisa mendidik, ya. Jadi ketika ada sesuatu, jangan suka menyalahkan orang. Tapi anak kita yang nggak bisa ngikutin sekolah, bukan berarti sekolahnya yang nggak baik, ya. Berarti ada sesuatu di dalam rumah tangga kita nggak bisa ajarkan, ya. Jadi saya bilang sama gurunya, "Bu, maaf, bukan ibu yang salah, karena saya sebagai orang tua, saya bersalah. Saya sudah melakukan yang nggak harus dilakukan, misalnya harus mengajar, tapi saya tidak ajar." Gurunya bilang, "Terima kasih Pak atas pengertiannya." Ya, teman-teman, artinya ketika sesuatu terjadi, coba belajar tanggung jawab. Ya, kayak anak kecil aja, ya, kalau kita lihat, dia ketika dia berbuat jahat, dia berbuat dosa, kadang-kadang anak kecil nggak mau ngaku. "Ini siapa nih yang mecahin ini?" Enggak. Padahal dia mecahin, ya. Ada sesuatu yang jatuh, pecah, siapa yang mecahin? Pada nggak ngaku. Dari kecil aja mereka tidak tanggung jawab, karena ada dosa turunan dari si Adam, ya. Kalau saya baca lagi di Roma 5 ayat 15, "Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang terjatuh dalam dosa, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dalam karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus." Jadi, ya, Tuhan yang akan membebaskan, yang akan kasih karunia Allah yang akan melimpahkannya. Jadi Tuhan yang menjadi apa? Menjadi penanggungnya, Tuhan yang menggantikan. Jadi Tuhan itu berkorban sebagai konsekuensi tanggung jawab. Jadi saya berharap para pria di sini mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Oke, malam hari ini kita akan belajar tanggung jawab seorang pria. Itu ada 4 hal yang harus kita belajar bersama-sama. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ya. Ini penting, ya, para pria. Tanggung jawab pertama yang diberikan Tuhan pada kita tuh tanggung jawab untuk dosa kita sendiri, ya.
Kalau kita nggak bisa tanggung jawab atas dosa kita sendiri, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Artinya, kalau kita nggak bisa untuk mengaku dosa, atau kita nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, teman-teman, pada pria sifat ini cepat akui, ya. Jangan suka melempar yang namanya tanggung jawab, ya. Ketika ada kesalahan, ketika bersinggungan dengan istri, dengan anak, dengan komunitas, ya, di tempat pekerjaan, ya kita tetap cepat ketika kita bersalah, kita mengaku saya yang salah, bukan dia, tapi saya, ya. Itu hal yang pertama yang Tuhan mau tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab akan dosanya sendiri, ya. Nah, untuk bisa kita bertanggung jawab akan dosa kita sendiri, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pertama, kita harus mengakui, ya teman-teman, harus mengakui dosa kita. Dan kedua, meninggalkannya, ya. Urusan dosa ini harus kita akui, karena kan ada satu kalau kita punya dosa 5, kita akui 5, hilang. Kita dosa 2, kita akui dosa hilang. Tapi kita punya dosa 5, kita akui 1, masih ada 4. Ya, untuk cara yang bisa maksimal, kita harus mengakui dan meninggalkannya. Itu nggak ada cara lain. Untuk bisa lepas dari dosa, kita harus mengakui dan meninggalkannya, ya. Oke, contoh seperti Adam dan Kain, karena lari dari tanggung jawab, maka mereka menjadi terkutuk, ya. Adam lari tanggung jawab sama siapa? Hawa. Kain sama Habil, ya. Itu kutukan Adam dan Hawa, turunannya kan Kain sama Habil. Jadi ketika Adam nggak bertanggung jawab, maka terus ke bawah, ke Kain dan ke Habil adiknya, ya. Oke, itu yang pertama, yaitu kita harus mengaku dosa kita, tanggung jawab terhadap dosa kita. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab sebagai penjaga. Nah, teman-teman, kalau kita ketahukan dulu kan imam, nabi, dan raja, ya. Imam itu bicara dengan apa? Imam itu berbicara dengan penjaga. Kalau nabi apa? Penuntun. Kalau raja, pemimpin. Kalau dulu sebelum diganti, ya, saya main tahun 2016-an ya, itu nabi, imam, nabi, raja. Saat ini diganti penjaga, penuntun, dan pemimpin, ya. Jadi kita harus belajar menjadi kedua, tanggung jawab sebagai penjaga. Kebanyakan pria tidak bisa menjadi penjaga dalam keluarga. Untuk itu Tuhan datang untuk mengembalikan fungsinya, untuk kita bisa menjadi penjaga buat keluarga kita, ya. Contoh saya bacakan, Kain itu tidak bersedia untuk menjaga adiknya, bahkan Kain membunuhnya adiknya Habil. Saya bacakan di Kejadian 4 ayat 9 berkata, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Itu jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Hal tersebut juga diutarakan dengan Adam. Ketika ditanya, Adam, kenapa kau makan buah itu? Perempuan yang kau tempatkan yang suruh makan, ya kan? Terus Hawa ditanya, kenapa kau makan? Ular yang nyuruh. Sama seperti si Kain, ya. Di mana Habil? Ditanya sama Tuhan, kan, adikmu itu. Terus jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku, ya? Yang tadi saya bilang, kalau dosa yang nggak diberesin akan turun ke bawah, ya. Saya bacakan lagi sama seperti Adam untuk menjaga lawannya. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 6 berkata, saya ulangin, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, ya. Jadi para pria, saya ingatkan kembali tempat ini. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita harus berani menegur, ya, berani bertanggung jawab. Ini tanggung jawab ini sangat penting, ya, karena kalau tanggung jawab ini kita nggak bisa aplikasikan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, pelayanan kita, pasti tanggung jawab ini akan menjadi suatu cuma slogan, ya. Tapi kalau tanggung jawab ini kita kita lakukan, maka sesuatunya itu akan normal.
Tapi kebalikannya kalau tidak dilakukan akan menjadi abnormal ya. Nah, di samping berdoa, nah dalam tanggung jawab ini ada kesamaannya dengan imam dalam keluarga. Ada fungsi imam, jadi tentang berdoa ya. Fungsi imam masih kan teman-teman? Fungsi imam yaitu berdoa, mendengar dan melayani ya. Jadi hubungan sesi lembut tapi tegas ini dengan imam sangat berhubungan karena ada imam, ada fungsi dan tugas ya. Tugasnya yaitu tadi kan berdoa, mendengar dan melayani ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab ketiga, penuntun. Jadi pertama tadi apa? Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap dosa sendiri, yang kedua tanggung jawab sebagai penjaga, yang ketiga sebagai penuntun. Kait ya, saya minum dulu ya. Ya, artinya kalau kita sudah bisa menjadi penjaga, kita pasti bisa jadi penuntun ya. Penuntun itu orang yang mengarahkan ya. Penuntun itu adalah nabi. Tadi kan imam sama dengan penjaga, nabi, penuntun sama dengan penjaga, raja sama dengan pemimpin. Nah, sekarang kan kita bicara tentang penuntun. Nah, penuntun itu yang mengarahkan keluarga yang kita pimpin. Kalau kita nggak arahkan keluarga kita mau kemana ya? Ini penting sekali kepada pria. Kita adalah sebagai penuntun. Bilang kiri kananmu, kamu penuntun. Kamu penuntun. Ya. Kamu bukan dituntun. Kamu bukan dituntun. Ya, oke. Jadi mengapa Hawa bisa tertipu dengan ular? Karena Hawa tidak menguasai firman Allah dengan akurat. Kenapa Hawa tidak menguasai firman Allah dengan akurat? Karena si Adamnya tidak mengajari si Hawa dengan akurat. Jadi ujung-ujungnya tetap Adam. Kenapa Adam? Karena Adam seorang pria. Adam seorang pemimpin sumber. Jadi kalau pria yang berfungsi, maka yang dipimpin juga tidak berfungsi ya. Oke, sekarang fungsi yang keempat yaitu tanggung jawab sebagai pemimpin ya. Katakan sama saya, tanggung jawab sebagai pemimpin. Ya, tanggung jawab pemimpin. Masih ingat teman-teman, seorang pria adalah pemimpin atas rumah tangganya, dan ciri khas seorang pemimpin adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Tugas seorang pemimpin yang pertama adalah melindungi ya teman-teman. Kita sebagai pemimpin harus melindungi dengan apa yang harus kita lindungi? Dengan tenaga kita lindungi saudara kita, dengan kekuatan kita? Tidak. Kita melindungi keluarga kita dengan doa, dengan peperangan rohani ya. Karena peperangan musuh yang terbesar yang kita ketahui bukan di udara ya, tapi bukan darah daging, tapi peluru udara yang menyerang keluarga kita. Jadi kita harus melindungi keluarga kita itu dari serangan itu. Kita pertama tugas seorang pemimpin harus melindungi. Yang kedua yaitu menyediakan kebutuhan. Nah, di sini teman-teman banyak pria juga nggak bekerja, pikir ya udah istri gue sudah kerja ya. Nah, saya satu hal, banyak sih teman-teman saya ketika nggak kerja tapi dia tetap berusaha, artinya tetap berusaha cari kerja, itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah dia tidak bekerja dan dia biasa-biasa aja, itu masalah ya. Jadi pria itu harus bekerja ya untuk menyediakan kebutuhan, itu kewajiban seorang pria untuk menyediakan kebutuhan dalam rumah tangganya. Yang ketiga, seorang pria harus mengambil keputusan ya. Nah, seringkali dalam hal mengambil keputusan ini kita takut salah ya, takut salah. Artinya contohnya misalnya sesuatu ada masalah, kebanyakan pria suka nggak berani ngasih keputusan. Padahal kalau ada Paul Statement berkata ketiadaan keputusan adalah sebuah keputusan ya. Artinya ketika kita nggak memberi keputusan, itu adalah sebuah keputusan. Artinya teman-teman, banyak pria tuh nggak berani ambil keputusan ketika terjadi konflik. Ya, mereka lebih baik diam atau mereka lebih baik tidak mengungkapkan kata-kata. Artinya kita seorang pria harus memberikan suatu keputusan, baik itu baik itu benar atau tidak benar, tapi berilah keputusan
ya kan yang tahu benar dan tidak benar kan nantinya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, ada 4 tugas tanggung jawab pria. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap dosanya sendiri, yang kedua tanggung jawab sebagai penjaga, yang ketiga tanggung jawab sebagai penuntun, yang keempat tanggung jawab sebagai pemimpinnya. Nah, di akhir ini saya mau kasih tahu ke para pria, kita harus belajar untuk menjadi pria yang bertanggung jawab. Seperti Tuhan telah datang ke dunia ini menggantikan kita atau menyempurnakan kita dari dosa. Tuhan mau, malah Tuhan mati buat kita dan Dia menggantikan dosa kita. Dialah seorang pria yang sejati ya. Tuhan Yesus itu ada seorang yang bertanggung jawab. Dia mau menggantikan kita dari maut. Nah, saya berharap para pria tempat ini mau mengambil putusan untuk mau mengambil tugas tanggung jawab terhadap keluarga, untuk bisa menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, menuntun keluarganya. Ya, jangan kita sebagai pria Tuhan hidupnya sembarangan, hidupnya tidak membawakan buah-buah. Pesan saya malam hari ini, kita adalah pria Allah, pria berfungsi, pria berintegritas, pria bertanggung jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.